Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Ekonomi Pembangunan, kelompok 3 di mata kuliah Ekonomi Moneter yang berjudul Institusi Pasar Modal, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada baiknya sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri selaku moderator Aldi Zakaria Putra Geliat. Adapun kawan-kawan saya yang bernama Fatimah Zahra, Sinta Matanari, Romasta Lubis, Regita Prameswari, dan Indri Cahyati. Pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik obligasi, saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan pasar lainnya. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Pelaku dalam pasar modal ada 5, yaitu yang pertama adalah emiten. Ini adalah perusahaan yang melakukan emisi, baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua ada investor, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Ketiga, penjamin emisi. Ini adalah lembaga yang menjamin terjualnya saham ataupun obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Keempat ada agen penjualan. Ini adalah pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang kelima adalah pialang. Ini adalah perantara antara si penjual dengan si pembeli dalam jual beli efek. Fungsi pasar modal. Yang pertama adalah pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Ini adalah perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga ataupun oleh pemerintah. Yang kedua adalah pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen kepada para pembelinya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Ini adalah dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Yang keempat adalah pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Ini adalah keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Yang kelima adalah pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Ini adalah setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Dan yang terakhir adalah pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Ini adalah aktivitas dan volume penjualan ataupun pembelian di pasar modal yang semakin meningkat, memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula dengan sebaliknya. Manfaat pasar modal bagi negara. Manfaat pasar modal bagi negara yang pertama adalah sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Pendapatan negara yang didapat dari pasar modal ialah berupa pajak. Setiap pajak yang dikenakan dalam transaksi di pasar modal bisa masuk kas negara dan dicatat sebagai pemasukan. Manfaat pasar modal bagi pemerintah yang berikutnya adalah membantu menjalankan roda pemerintahan. Apa maksudnya? Dengan bertumbuhnya investor yang membeli saham perusahaan yang terdaftar di pasar modal, maka perusahaan tersebut memiliki pendapatan untuk mengekspansi bisnisnya lebih luas lagi. Semakin tumbuh besar perusahaan-perusahaan di dalam perbandingan lurus dengan kemajuan ekonomi negara. Yang ketiga adalah manfaat pasar modal bagi negara bisa menarik investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri. Jika pasar modal dikelola dengan baik, maka investor asing akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya, manfaat pasar modal bagi investor dan masyarakat. Yang pertama, mendapat keuntungan. Manfaat pasar modal bagi investor yang pertama adalah mendapatkan keuntungan. Sudah seharusnya tujuan dari berinvestasi adalah mendapatkan keuntungan. Salah satu keuntungan yang didapat adalah dividen dari investasi di pasar modal dalam bentuk saham.
Apabila saham yang kita investasikan nilainya terus meningkat di pasar modal, akan menjadi keuntungan yang sangat besar. Yang kedua, menambah alternatif investasi. Manfaat pasar modal bagi masyarakat berikutnya adalah menambah alternatif berinvestasi. Jika dilakukan di bidang properti seperti tanah ataupun rumah, pada umumnya membutuhkan modal yang besar. Kini masyarakat juga bisa berinvestasi di pasar modal tanpa modal yang besar. Instrumen investasi pasar modal yang pertama, saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Yang kedua, reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Yang ketiga, surat utang atau obligasi. Kamu juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Yang keempat, Exchange Traded Fund atau ETF. Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana. Sama-sama dikumpulkan secara kolektif, hanya saja EFT bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Yang kelima adalah derivatif. Ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant dan right. Lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal adalah pihak yang berperan aktif dalam menjalankan aktivitas pasar modal sehingga terciptanya stabilitas dan kelancaran transaksi perdagangan. Selain itu, memiliki tugas dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat umum. Peran lembaga penunjang pasar modal. 1. Memastikan keamanan dan kelancaran transaksi dalam pasar modal. Risiko transaksi dalam pasar modal bisa saja terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, peran lembaga penunjang pasar modal adalah memastikan keamanan dan kelancaran transaksi perdagangan. Fungsi utamanya lembaga ini menciptakan kegiatan transaksi secara nyaman. 2. Memfasilitasi emiten melakukan initial public offering atau IPO. Perusahaan yang ingin berkesempatan membuka kepada masyarakat untuk turut serta menjadi bagian kepemilikan perusahaan harus terdaftar dalam initial public offering itu. Salah satu peran lembaga penunjang pasar modal adalah menjadi fasilitator dalam proses IPO tersebut. 3. Menyediakan informasi instrumen valid bagi investor. Sebagian investor mengalami kesulitan dalam memilih instrumen pasar modal yang tepat. Oleh karena itu, sudah menjadi peran lembaga penunjang pasar modal dalam menyediakan informasi valid dan benar terkait berbagai instrumen yang tersedia kepada investor, sehingga investor bisa mempertimbangkan lebih matang. 4. Memberikan layanan investasi kepada masyarakat umum. Terakhir, peran lembaga penunjang pasar modal adalah sebagai jembatan antara pihak pasar modal kepada masyarakat umum, sehingga memberikan layanan investasi kepada masyarakat merupakan tugas wajib pihak ini, agar masyarakat umum mendapatkan akses informasi dan layanan investasi yang akurat. Lembaga penunjang pasar modal dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, 1. Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM LK merupakan badan yang bergerak untuk mengawasi aktivitas pasar modal. Lembaga ini berusaha melindungi kepentingan investor, emiten, dan masyarakat. BAPEPAM lebih dikenal sebagai OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Badan pengawas ini berada di bawah Kementerian Keuangan. Tak heran kedua lembaga ini melakukan banyak koordinasi terkait kebijakan pasar modal. Yang kedua, Bank Kustodian. Bank Kustodian adalah badan yang menerima harta dan menyimpan seluruh efek baik dari dividen, bunga, dan hak-hak efek pihak pasar modal. Tak hanya itu, lembaga ini juga berperan sebagai dalam menemukan solusi atas masalah yang terjadi dalam transaksi efek dan menjadi perwakilan nasabah. Terdapat beberapa kriteria dan syarat tertentu
yang diajukan oleh pemerintah sehingga bank kustodian mampu beroperasi secara terpercaya. Yang ketiga, Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang bertugas sebagai fasilitator bagi perusahaan emiten dan investor dalam menjalankan kegiatan di Bursa Efek. Dalam hal ini, Biro Administrasi Efek akan membantu pengelolaan sistem administrasi efek di pasar perdana dan sekunder. Yang keempat itu wali amanat. Wali amanat adalah wakil dari investor atau pemegang saham dalam menangani hal berkaitan dengan transaksi pasar modal. Lembaga ini juga berperan sebagai pengacara di mana mengajukan tuntutan hingga ranah pengadilan bila pelaku pasar modal mengalami masalah yang harus diselesaikan dalam jalur hukum. 5. Pemeringkat efek. Pemeringkat efek adalah lembaga yang berfungsi melakukan pemeringkatan dan memberi peringkat terhadap suatu efek yang meraih level tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah efek harus bersikap objektif, independen, tidak berpengaruh terhadap pihak lain, dan mempertanggungjawabkan penilaian hasil peringkat suatu instrumen. Yang keenam, perusahaan emiten. Lembaga penunjang pasar modal di Indonesia yang tak kalah penting, yakni perusahaan emiten. Badan ini berfungsi sebagai pihak yang menerbitkan surat berharga dan mempunyai sejumlah portofolio efek untuk diperdagangkan kepada investor. Emiten hadir untuk membuka kesempatan masyarakat dalam berinvestasi sehingga perusahaan mendapatkan modal dalam rangka memajukan bisnisnya. 7. Lembaga Keliling dan Penjamin atau LKP. Lembaga Keliling dan Penjamin atau LKP yaitu pihak penyedia layanan jasa keliling dan menjamin dalam menyelesaikan kasus atau masalah dalam transaksi di Bursa Efek. 8. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP yakni penyelenggara segala jenis aktivitas bank kustodian dan perusahaan efek bank kustodian sentral. Satu-satunya lembaga yang percaya menjadi LPP di Indonesia adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. 9. Ahli syariah pasar modal. Pasar modal tidak hanya bersifat konvensional saja. Terdapat pasar modal syariah sebagai perdagangan dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, lembaga penunjang pasar modal syariah juga diperlukan, yaitu ahli syariah pasar modal. Strategi investasi pasar modal. Yang pertama, mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Strategi ini dapat memperkecil risiko investasi karena risiko akan disebar ke berbagai jenis saham. Yang kedua, membeli di pasar perdana dan dijual setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Yang ketiga, beli dan simpan. Strategi ini dapat digunakan apabila investor memiliki keyakinan berdasarkan analisis bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek untuk berkembang yang cukup pesat beberapa tahun mendatang sehingga sahamnya diharapkan akan mengalami kenaikan yang cukup besar pada saat itu. 4. Membeli saham tidur. Saham tidur adalah saham yang jarang atau tidak pernah ada transaksi. Saham tidur ini bisa disebabkan karena jumlah saham yang dicatat terlalu sedikit atau dikuasai oleh investor institusi dan pemilik saham lama. Yang kelima, strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Investor yang memiliki strategi ini cenderung bersifat lebih spekulatif. Mereka akan cepat-cepat melepas saham yang diperkirakan harganya akan mengalami penurunan, atau buru-buru membeli saham yang menurut anggapannya akan mengalami kenaikan kurs. Yang keenam, konsentrasi pada industri tertentu. Strategi ini lebih cocok bagi investor yang benar-benar menguasai kondisi suatu jenis industri sehingga mengetahui prospek perkembangannya di masa yang akan datang. Ketujuh, reksadana atau mutual fund. Melakukan investasi dengan membeli unit sertifikat atau saham yang diterbitkan oleh investment trust. Strategi ini cocok digunakan untuk investor yang tidak memiliki cukup waktu melakukan analisis pasar atau tidak ada akses informasi. Here's some questions from audience. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Isra. Pertanyaannya adalah, mengapa dalam pasar modal diperlukan adanya peran dari bank kustodian?
Jawabannya adalah karena bank kustodian adalah bank yang mendapatkan izin resmi dari OJK untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam hal kustodian. Bank kustodian OJK menghadirkan layanan jasa penitipan surat berharga yang akan diperjualbelikan di pasar modal. Bank kustodian ini sangat penting agar tidak merugikan pihak investor sebagai pemilik modal. Dengan adanya kustodian Bank OJK dapat mencegah kecurangan oknum manajer investasi. Nantinya, apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola investasi, bank kustodian akan melaporkan ke OJK. Kemudian OJK akan memproses dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi sesuai hukum yang berlaku. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dita. Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyeimbangkan pengelolaan lingkungan dengan adanya kegiatan pertambangan? Jawabannya yaitu strategi nyata pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Yang pertama, melakukan efisiensi pemakaian sumber daya seperti air dan energi mendaur ulang material, upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta pengelolaan limbah dan hasil pengelolaan atau pemurnian. Yang kedua, menyusun studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang dilakukan secara komprehensif dengan prinsip-prinsip tidak saling bertentangan. Yang ketiga, penilaian risiko dan manajemen risiko lingkungan hidup diintegrasikan ke dalam sistem manajemen lingkungan hidup. Pertambangan yang mengakomodasi seluruh risiko pada parameter lingkungan hidup dan mitigasi yang dilakukan sekaligus sebagai penilaian untuk berkelanjutan tambang. Demikianlah hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video kami. Kiranya apa yang menjadi presentasi kami hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Apabila ada salah kata, salah kalimat, dan salah ucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.